teman-teman. Halo, nama saya Rodiatul Khoiriyah. Teman-teman, saya Nivia Yusmukita. Kami mahasiswi dari Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia atau bisa disebut dengan UNUSIA. Oh iya teman-teman, kampus kami mempunyai 3 cabang loh. Pertama, kampus A berada di Matraman, Jakarta. Cabang yang kedua, kampus B berada di Kemang, Bogor. Dan cabang yang ketiga, kampus C berada di Kedoya, Jakarta. Jadi, tujuan dari video kami ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Politik dan Etika Pendidikan yang berjudul Urgensi kesetaraan gender dalam pendidikan Islam. Sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa di like, subscribe, komen. Di Indonesia, isu gender menjadi sesuatu yang dianggap sangat penting karena adanya perbedaan sudut pandang antara laki-laki dan perempuan di dalam suatu masyarakat, dan tidak adanya keadilan dan kesetaraan terhadap perempuan, sehingga status perempuan dianggap lebih rendah daripada laki-laki. Untuk lebih jelasnya, kita harus tahu dulu apa itu pengertian gender. Pengertian gender adalah seperangkat sikap, peran, tanggung jawab, dan hak yang melekat pada diri laki-laki maupun perempuan akibat dari terbentuknya sebuah budaya atau lingkungan di mana mereka tinggal dan dibesarkan. Gender juga seringkali disamakan dengan jenis kelamin atau seks. Jenis kelamin atau seks adalah perbedaan fungsi biologis laki-laki maupun perempuan yang menentukan peran mereka. Pengaruhi adalah tempat tinggal kita, di mana kita tinggal dan dibesarkan. Nah, jenis kelamin atau seks di sini adalah fungsi biologis. Jadi dia sifatnya sudah ada dari lahir. Jadi sifat bawaan dari lahir. Sedangkan gender adalah sifat bawaan di mana tempat kita tinggal. Jadi pengaruhi adalah tempat tinggal kita, di mana kita tinggal dan dibesarkan. Jadi gender adalah masalah kesetaraan dan kemistera sejajaran tentang peran dan sifat laki-laki maupun perempuan, dan tetap berpegang pada dasar-dasar pendidikan Islam. Kesetaraan dalam pendidikan Islam yang dimaksud di sini adalah persamaan perlakuan dalam memperoleh kesempatan belajar, kesempatan untuk berperan di ranah politik, dan kesempatan untuk memilih, dan juga kedudukan yang setara. Nah, hak dasar individu baik laki-laki maupun perempuan adalah mendapatkan kesempatan pendidikan yang setara. Karena pendidikan merupakan kunci utama untuk terwujudnya keadilan gender dalam masyarakat. Pendidikan juga merupakan alat mentransformasi norma-norma masyarakat, pengetahuan, dan kemampuan. Nah, untuk terpenuhinya hak sesama manusia, terutama perempuan, maka perlu adanya pendidikan. Karena faktor gender mempengaruhi akses perempuan dalam memperoleh pendidikan. Baik teman-teman, saya akan membahas mengenai signifikansi pendidikan berbasis kesetaraan gender. Telah kita ketahui bahwasanya manusia adalah makhluk Allah yang diciptakan dengan sebaik-baiknya. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna.
yang disempurnai dengan akal pikiran. Manusia dilengkapi dengan semua pembawaan dan syarat-syarat untuk memenuhi atau untuk mengemban sebagai hamba dan juga sebagai khalifah di muka bumi ini. Manusia diberi kesanggupan untuk apa? Untuk melaksanakan sebagai fungsinya, yaitu sebagai khalifah di muka bumi ini. Sebagaimana di dalam hadis yang berbunyi, peliharalah perempuan-perempuan dengan sebaik-baiknya, dan sesungguhnya perempuan itu dijadikan dari tulang rusuk, dan sesungguhnya tulang rusuk itu ialah yang sebelah atasnya. Maka jika engkau meluruskannya, niscaya ia akan patah, atau niscaya engkau patahkan dia. Dan jika engkau tinggalkan saja, maka dia juga tetap akan menjadi bengkok. Oleh karena itu, peliharalah perempuan-perempuan baik-baik. Di situ hanyalah perumpamaan saja. Nah, tentang tulang rusuk yang bengkok, apa maksudnya? Yaitu bengkoknya di sini yaitu sebagai perumpamaan jiwa perempuan. Nah, jika diluruskan secara paksa, maka kalian seperti mematahkan tulang rusuk tersebut. Dalam kaitan kesetaraan gender, Hamka mengaitkan dengan surat Al-Alaq. Apa itu? Dengan kata-kata singkat Allah Subhanahu wa taala menerangkan asal muasal manusia itu sama, baik laki-laki maupun perempuan. Semuanya berasal dari segumpal darah dan dari segumpal mani. Di sini tidak akan membedakan antara laki-laki dan perempuan. Nah, alat manusia untuk mengemban fungsinya sebagai khalifah itu menjadi 3 potensi. Apa? Potensi pertama yaitu potensi jiwa atau al-qalb. Potensi kedua yaitu sebagai jasad atau al-jism. Dan potensi yang ketiga yaitu potensi al-aql, yaitu potensi akal. Nah, dalam kaitan kesetaraan gender, Hamka ini mengaitkan dengan surat Al-Alaq ayat 1-5. Nah, dengan kata-kata singkat Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan bagaimana muasalnya kejadian manusia itu sama, baik laki-laki maupun perempuan. Semuanya sama, laki-laki dan perempuan, yang diciptakan oleh Allah dari segumpal darah dan segumpal dari air mani. Baik, selanjutnya yaitu mengenai praktek kesetaraan gender. Nah, sebagaimana telah kita ketahui bahwasanya kesetaraan gender ini pada zaman Nabi Muhammad SAW atau pada zaman Rasulullah, kehidupan perempuan ini perlahan-lahan sudah mulai mengarah kepada keadilan gender. Tidak ditemukan bahwasanya melarang perempuan aktif dalam dunia politik. Sebaliknya, Al-Quran maupun hadis itu memberikan isyarat atau mengisyaratkan bahwasanya perempuan aktif untuk memenuhi atau aktif untuk dalam dunia berbagai profesi mereka, bidang mereka masing-masing, seperti itu. Perempuan yang aktif di dalam dunia politik dikenal seperti Fatimah binti Muhammad atau Fatimah sebagai putri Rasulullah, kemudian Aisyah binti Abu Bakar, kemudian Salamah binti Yakub, dan lain-lain. Itu wanita-wanita yang aktif dalam dunia politik. Nah, ada pula wanita-wanita yang aktif dalam dunia bidang ekonomi, seperti istri Rasulullah yaitu Khadijah binti Khuwailid, kemudian Khadijah Rasulullah yaitu Khadijah binti Khuwailid, kemudian Zainab binti Jahsy, ada juga Kilat Umi Bani Anwar. Nah, itu semua tokoh wanita-wanita yang aktif pada bidang ekonomi. Sebagaimana Khadijah binti Khuwailid ini salah satu komisaris perusahaan, aktif dalam komisaris perusahaan. Begitu pula dengan Zainab binti Jahsy dan Kilat Umi Bani Anwar. Bahwasanya di dalam Al-Quran memuji kepada wanita-wanita yang dimana mempunyai prestasi dalam ilmu pengetahuan. Siapa wanita-wanita itu? Wanita-wanita itu yang disinggung di dalam Al-Quran yaitu tokoh-tokoh wanita yang prestasinya tinggi, seperti Ratu Balkis,
Maryam, dan istri Firaun, yaitu Asia. Dalam pandangan Islam, manusia terbagi menjadi dua kapasitas, yaitu pertama sebagai hamba atau abid, yang kedua sebagai representatif Tuhan atau sebagai khalifah. Jadi manusia itu memiliki dua kapasitas, pertama sebagai hamba, yang kedua sebagai khalifah di muka bumi. Setiap manusia itu tidak membedakan. Di sini manusia tidak membedakan dari jenis kelamin, ras maupun etnis, sebagaimana di dalam surat Al-Hujurat. Baik teman-teman, itulah pembahasan dari kami mengenai urgensi kesetaraan gender dalam pendidikan Islam. Dan kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.